Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang apa saja sih yang kita terima jika kita menjadi penerima KIP kuliah, atau fasilitas apa saja yang kita dapatkan apabila kita nanti lolos KIP kuliah. Nah, yang pertama yang akan kita peroleh apabila kita menjadi penerima KIP kuliah yaitu kita akan dibebaskan dari biaya masuk. Teman-teman tentu tahu, apabila teman-teman mendaftar ke universitas melalui jalur SBMPTN atau Mandiri, teman-teman akan membayar biaya pendaftaran. Untuk besarannya tentu bervariasi. Nah, apabila teman-teman mendaftar melalui KIP kuliah ini, teman-teman akan dibebaskan dari biaya pendaftaran. Namun teman-teman, ini tidak berlaku apabila teman-teman mendaftar ke perguruan tinggi swasta atau PTS. Teman-teman tetap harus membayar biaya masuk ke PTS yang teman-teman akan tuju. Kemudian fasilitas yang kedua yang akan teman-teman peroleh yaitu penggantian biaya kedatangan. Apabila nanti teman-teman dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah dan telah lolos masuk universitas, tentu teman-teman harus pergi ke universitas tujuan teman-teman. Nah, biaya transportasi yang teman-teman keluarkan untuk menuju universitas yang teman-teman tuju itu akan diganti oleh KIP kuliah. Teman-teman yang dari luar pulau yang akan ke pulau lain misalnya, itu akan diganti tiket pesawatnya. Nah, teman-teman yang masih satu pulau, yang masih satu provinsi, itu akan diganti biaya kereta api atau busnya. Semua ditentukan dengan tarif besaran ongkos yang ada di Indonesia. Nah, pengalaman saya di tahun 2017, saya berasal dari Sulawesi. Kemudian saya dinyatakan lolos di salah satu PTS yang ada di Yogyakarta, maka saya menggunakan transportasi. Itu pada saat itu saya membeli tiket dengan besaran 1.500.000, kemudian diganti oleh KIP kuliah teman-teman atau bidik misi pada saat itu. Uang saya diganti sebesar 1.500.000 sesuai dengan tiket pesawat bukti pembayaran yang kita keluarkan. Nah, untuk buktinya jangan sampai teman-teman hilangkan, karena itu akan menjadi bukti pengembalian uang teman-teman. Jadi terjadi kasus kepada teman saya, dia naik kereta api, kemudian tiket kereta apinya hilang. Nah, itu tidak diganti oleh KIP kuliah karena tidak ada bukti bahwasannya teman-teman menggunakan transportasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu teman-teman akan mendapatkan bebas biaya pendidikan atau bayar uang SPP atau uang UKT atau uang pangkal, entah apapun itu namanya, setiap universitas berbeda-beda. Nah, untuk biaya pendidikan ini teman-teman akan ditransfer langsung ke rekening kampus tujuan teman-teman. Berapa sih biaya pendidikan yang dibayarkan oleh KIP kuliah? Biaya pendidikan yang dibayarkan oleh KIP kuliah itu sesuai dengan akreditasi program studi tujuan teman-teman masing-masing. Jika teman-teman berkuliah di prodi akreditasi A atau unggul, itu maksimal dibayarkan oleh KIP kuliah sebesar 12 juta rupiah. Jika teman-teman berkuliah di prodi akreditasi B atau baik, itu akan dibiayai sebesar maksimal 5 juta rupiah. Sedangkan teman-teman yang berkuliah di akreditasi C atau cukup, itu akan dibiayai sebesar 2,4 juta rupiah maksimalnya teman-teman.
Nah, bagaimana dengan teman-teman yang berkuliah di prodi yang belum terakreditasi? Biasanya ini prodi yang baru dibentuk, itu tidak akan dibiayai oleh KIP kuliah teman-teman. Karena KIP kuliah hanya membiayai prodi yang terakreditasi A, terakreditasi B, dan terakreditasi C. Sehingga teman-teman harus memperhatikan dengan baik tujuan kampus teman-teman, tujuan prodi teman-teman, cek buka websitenya, perhatikan prodinya terakreditasi atau tidak. Sehingga nanti teman-teman jika mendaftar kuliah ke situ bisa dibiayai oleh KIP kuliah. Kemudian fasilitas yang keempat yang akan teman-teman peroleh, yaitu teman-teman akan mendapatkan uang saku bulanan atau uang hidup bulanan. Nah, uang saku atau uang hidup bulanan ini teman-teman akan peroleh setiap bulannya, namun akan diterimakan setiap 6 bulan sekali. Uang saku ini akan ditransfer langsung ke rekening teman-teman. Untuk jenis rekeningnya sesuai dengan kebijakan nanti dari pemerintah. Kalau saya di tahun 2017 saya menggunakan rekening BTN. Nah, uang saku ini teman-teman, besaran yang akan teman-teman terima nanti itu ditetapkan berdasarkan klaster tempat teman-teman berkuliah. Untuk pembagian klasternya dibagi menjadi 5 klaster teman-teman. Jadi yang klaster pertama itu akan mendapatkan 800.000 per bulan atau 4,8 juta per 6 bulan. Sedangkan yang klaster kedua itu mendapatkan 950.000 per bulan atau 5,7 juta per 6 bulan. Kemudian klaster ketiga yaitu 1,1 juta per bulan atau teman-teman akan mendapatkan 6,6 juta per 6 bulan. Kemudian klaster ketiga yaitu 1.250.000 per bulan atau teman-teman akan mendapatkan 7.500.000 per bulan. Sedangkan klaster kelima itu 1,4 juta per bulan teman-teman, atau teman-teman akan mendapatkan 8,4 juta per 6 bulan. Nah, untuk pembagian klasternya itu per kabupaten di masing-masing provinsi teman-teman. Untuk pembagiannya teman-teman bisa cek di IG teman KIP, yaitu IG yang dikelola oleh staf khusus presiden bagian pendidikan. Di situ sudah diterangkan secara jelas klaster per kabupaten di masing-masing provinsi. Misal teman-teman ingin berkuliah di Yogyakarta, silahkan teman-teman cek pembagian klaster di Yogyakarta. Teman-teman cek kampus teman-teman berada di kabupaten mana. Sesuai dengan klaster itu, teman-teman akan mendapat besaran uang saku sesuai dengan tempat klaster teman-teman berkuliah nanti. Kemudian, semua yang sudah saya sampaikan tadi adalah fasilitas yang akan teman-teman peroleh nanti atau yang akan teman-teman dapatkan nanti. Namun ada ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya tidak wajib, biaya pendidikan yang harus atau mungkin teman-teman bayarkan sendiri. Jadi tidak dibayarkan oleh KIP kuliah. Misalnya teman-teman kegiatan field trip, kegiatan praktek lapangan atau praktikum atau yang lain-lain. Kemudian biaya pendidikan yang sifatnya komunal teman-teman. Misalnya jas alma mater, baju jurusan, baju fakultas, kemudian buku, teks, atau biaya wisuda nanti ketika teman-teman wisuda. Nah, semua biaya itu tidak ditanggung oleh KIP kuliah. Namun kembali dengan kebijakan kampus masing-masing yang akan teman-teman tuju.
Jadi ada kampus yang memberikan gratis jas, almed, atau tidak perlu membayar biaya kuliah. Jadi silakan teman-teman cek ke bagian kemahasiswaan atau ke bagian pengelola KIP kuliah, tanyakan nanti biaya apa yang termasuk yang harus teman-teman bayarkan, biaya apa yang tidak perlu teman-teman bayarkan. Dengan begitu teman-teman akan mengetahui hak dan kewajiban yang akan teman-teman peroleh. Nah, biasanya ketika teman-teman masuk ke kampus itu teman-teman akan mendatangani surat fakta integritas atau surat kontrak dan lain sebagainya mengenai tata tertib, mengenai kewajiban. Nah, teman-teman baca dengan seksama, baca dengan baik. Jangan sampai di situ biasanya terjadi pemotongan-pemotongan sebenarnya yang sudah diberikan oleh KIP kuliah. Nah, pemotongan itu tidak boleh teman-teman, karena itu adalah hak teman-teman nanti ketika teman-teman dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah. Apabila teman-teman menemukan atau merasa uang saku teman-teman yang kelola kampus padahal itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing atau terjadi pemotongan, silahkan laporkan. Banyak sekali tempat pengaduan-pengaduan, bisa melalui teman KIP, bisa melalui KIP kuliah, atau bisa melalui helpdesk yang ada di Kemendikbudristek. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya jawab untuk pertanyaan kali ini. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar kuliah, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Insya Allah jika ada kesempatan akan saya jawab langsung ataupun dalam bentuk video seperti ini teman-teman. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.